akan segera memasuki map terakhir pada malam hari ini, yaitu Erangel map ke-6. Kesempatan terakhir bagi ke-16 tim untuk mendapatkan poin sebelum beristirahat pada malam hari ini. Ya, istirahatnya malam hari ini aja karena besok masih tanding lagi. Oh, Iya. grup B istirahat. Grup B istirahat. Grup C masih harus gaspol dan nampaknya pesawat sudah terbang di udara dan my god. Ini biasanya ya, kalau garis pesawatnya begini, circle-nya ke atas. Iya, ke Zarki, Udah ke bikin bete banget Stauber, kan ini pesawatnya wah pelit banget sih pas ini nggak bakal jadi fair drop. Mau ke Georgopol, lu harus extra effort. Lu Betul. harus cari vehicle buat bisa entah ke Georgopol atas maupun ke Georgopol bawah. Seenggaknya lu turun untuk ngambil di daerah Ferry-Pier atau di pertigaan pom bensin untuk jembatan sebelah kiri dan ngambil kendaraan langsung gaspol menuju ke arah Georgopol. Ini jadi PR buat tim-tim seperti Aura atau untuk tim-tim Morph juga, dan Bigetron kembali ke lapak utamanya dia. Iya, akhirnya bernostalgia nampaknya. Betul. Ingin napak tilas kesuksesan mereka di Novo. Tilas. Oke. Mereka bakal mengisi Novo akhirnya setelah sekian lama mereka berpencar kalau misalkan bermain di Erangel, tidak turun di Novo, dan sekarang kita akan kembali melihat Bigetron di rumah asli mereka. Sementara tim yang lain kita lihat mereka segaris, men. Ini bakal rebutan mobil sih menurut Betul, gua. rebutan mobil untuk menuju. Waduh. Begal gaming is real. Waduh, ini enak banget sih Bigetron. Ketika mereka nggak pernah turun di Novo. Mereka nggak pernah turun di Novo. Ketika mereka turun di Novo, zonanya ke Sosnovka Military Base. Tapi sebenarnya yang bikin gua worry adalah ketika ada tim lain yang ambil kesimpulan, oke, Bigetron nggak turun lagi di Novo, kita turun di Novo. Ternyata Bigetron turun di Novo. Untung nggak ada tim yang mengambil kesimpulan seperti itu. Wah, itu bete banget sih. Kalau ada sih, wah gila, ketemu BTR di awal-awal jadinya. Lu tau nggak ini yang bakal seru apa pas? Jadi kalau misalkan kita lihat map, ini zona begal, ini bakal jadi zona paling penting karena itu akan jadi choke point buat masuk ke dalam Sosnovka Military Base. Kalau Betul. misalkan zonanya ke arah situ. Apalagi yang bikin PR adalah buat tim-tim yang ngeluting di arah Gergopol, di arah Shooting Range, Severny, Stauber, Kameski. Mereka nggak punya looting time yang banyak untuk langsung balik lagi masuk ke dalam circle. Iya. Ini bakal gambling sih menurut gua, karena kalau kita lihat dari circle-nya sendiri itu 50% di pulau atas, 50% di pulau bawah. Tapi persentase kayak gini biasanya bakal masuk ke SMB. Harusnya ya. Harusnya bakal masuk ke SMB, tapi lebih seru lagi kalau circle-nya ke pinggir-pinggir tebing di SMB-nya. Waduh, itu bakal panas banget sih menurut Pasti. gua. Ini BTR akan menjaga choke point menurut gua dari jembatan kanan. Sementara kalau kita lihat di sini Aerolov kemungkinan juga bakal jemput di jembatan bagian kiri. Sementara kita sudah melihat karena mereka pesawatnya tipis banget, Betul. mereka akan padat merayap di sini di kota Pochinki. Kita lihat ada 2 tim yang sudah mengisi dan bahkan 2 pemain sudah di knockdown. Bahkan sekelas tempat seperti Gatka aja, itu sekarang 2 tim. Iya. Gatka buat 1 tim aja kurang looting dropnya, tapi kali ini 2 tim yang ada di sekitar Gatka, bahkan Morph, harus mengambil scraping-scrapingan di daerah sekitar Gatka juga. Jadi bisa dibilang Gatka ada 4 tim yang ada di sekitar sana. Iya, ini karena pesawatnya motong tipis dan juga lingkarannya ke bawah, gak ada yang mau risk mereka melakukan rotasi dan melakukan looting di Georgopol lalu harus turun ke bawah lagi karena itu akan memakan banyak banget waktu. Dan sekarang kita lihat di peta bener-bener padat merayap banget sih menurut gue ini. Ini lingkaran yang menurut gue ajaib. Ini lingkaran ajaib sih menurut Lingkaran ajaib. Tapi sebenarnya pernah ada circle kayak gini, tapi di agak ke kanan, ngambil sedikit bagian dari Milta dan berakhir di dalam SMB. Di banyaknya bangkai-bangkai pesawat yang ada di wheelbase. Cuma nggak tahu yang sekarang masih terbuka kemungkinan untuk circle-nya berada di pulau utama. Dan mungkin Aura, lihat, seperti yang gue bilang, nggak akan ada tim yang mau nahan lama di pulau utama dari Erangel-nya. Mereka pasti udah berekspektasi bahwa circle akan menuju ke arah SMB. Iya, dan kita lihat Aerolov sudah ada 1 pemain sebenarnya yang di dekat pertigaan jembatan. Dan nampaknya di sini masih melakukan looting. Kayaknya nggak akan ada engagement, gue nggak tahu. Karena itu cuma ada 1 orang dan ini Renalre. Kalau misalkan dia ditabrak, dia mati sih. Tapi lihat dari minimapnya, arah 1 kendaraan juga sudah mulai menuju 2 kendaraan. Dia mendengar bunyi itu dan harusnya Renalre bakal kabur menuju ke tempat yang lebih aman. Ya, ini timing yang bagus untuk dia berpindah regroup lagi bersama dengan ketiga orang yang lainnya. Itu timingnya tepat banget sih. Begitu mobilnya dia mendengar mobil, waduh orang nih, dia langsung gaspol, dia langsung kembali masuk ke Sosnovka Military Base regroup dengan teman-temannya. Sementara di sisi lain kita lihat Mikyar akan bertemu dengan Mas Gagah. Terlalu jauh, coba di spray down, nampaknya akan tentunya selamat di sini tanpa kehilangan suatu apapun. Dan nampaknya akan ada victim bermain di pinggir dan Aura di sini serta Aero mulai melakukan engagement. Ken di sini sudah knockdown sementara Renalre
mungkin tergoda untuk melakukan confirm, tapi dia nggak tahu satu pemain Aura lainnya ada di mana. Karena gue kira kaburnya dia bakal regroup bersama dengan 3 pemain lain. Tapi ternyata pindahnya dia hanya mengamankan view yang lebih enak untuk menangkap orang atau kendaraan yang sudah terdengar menuju ke arah komponen Renalre tadi. Iya betul, bahkan dia memanggil satu temannya untuk membackup dia. Betul. Kita lihat sekarang ada 2 pemain dari Aerowolf. Kita lihat Rosezi akan mencoba melakukan revive. Tentunya ini akan memakan waktu. Kalau misalkan Aerowolf ingin nge-push, ini adalah waktu yang tepat. Kita lihat bagaimana satu pemain dari Aerowolf langsung melakukan push di sini ke compound yang dimiliki oleh Aura. Dan nampaknya seluruh pemain dari Aero di sini akan turun gunung untuk menjemput pemain-pemain dari Aura. Tapi Aura juga nampaknya akan kedatangan bala bantuan di sini. Kita lihat Jaden sudah berada di atas bukit. Aerowolf harus berhati-hati. Oke, sementara Potato kayaknya udah ada beberapa granat yang dilempar ngebuat dia nggak nyaman. Dia bakal masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Dari Aura setup 2 orang di tempat yang sama, 1 orang berada di seberang jalan. Tapi backup dari Aerowolf lebih enak karena 2 pemain yang nge-backup ada di atas bukit. Iya, itu ya Aerowolf harus berhati-hati sih. Mereka nggak bisa membuat persepsi kalau semua pemain Aura ada di dalam. Mereka harus berpikir juga karena Roses cukup tinggi di sini point of view-nya bisa mempick off Aero yang tidak berhati-hati, tapi Jaden juga seorang diri. Kini Jaden yang kemungkinan besar akan sulit kalau misalkan dia terkenok dan Aura serta Aero sekarang sebelah-sebelahan di sini. Potato kayaknya udah tahu. Granat masuk sekemuka. Kita lihat Potato berhasil mendapatkan 1 knock dari Aura. Sama-sama melakukan pick, 1 dengan granat, 1 dengan Uzinya tadi. Iya, dan ternyata sudah terjawab ya jawabannya mana yang lebih cepat nge-kill. Ternyata granat tepat di depan muka Aura tadi. Langsung saja terkenok, akan sulit sekali untuk di-revive karena backupnya terlalu jauh dari Aura. Betul, tapi gue pengen observer coba kita buka mapnya dulu karena tadi ada Morph yang menuju ke arah Gergopol. Mereka tetap memaksakan diri perang jarak dekat kali ini antara Aura dan juga tim Aerowolf. Ken berhasil diamankan, terjatuh untuk yang kedua kalinya. Ini bleeding out-nya dia bakal lebih cepat pengurangan dari posisi kenoknya sih. Iya betul, dan Jaden masih ngumpet aja, belum membuka tubuhnya sama sekali. Kita lihat sekarang Aero lebih mendominasi walaupun mereka lebih padat di sini. Persebaran pemain mereka tidak sebesar Aura. Bahkan 2 pemain saat ini dari Aura yang sudah mulai dikenok. Akan sedikit rumit kalau misalkan mereka ingin set up untuk melakukan revive. Karena bukan hal yang bagus. Defensif yang dipunya sama Aerowolf itu lebih kuat dibandingkan posisinya Aura sekarang. Ya ini sulit banget sih. Kita lihat Roses bahkan tidak mencoba untuk melakukan backup. Dia mencari compound selanjutnya untuk di-defend. Di sini tinggal Jaden. Kita lihat Hazelnuts berdua akan mencoba mencari nge-flank lagi. Nge-flank lagi di sini. Memusingkan atau mungkin akan cabut dia mencari pengen compound. Dia pengen nemuin Rose kayaknya. Dia bakal ambil high ground yang lebih tinggi lagi. Yes, dia bakal mengamati dan mengambil high ground yang lebih tinggi. Bleeding out dari seorang Ken. Langsung poin masuk menuju ke arah tim Aerowolf. Aura kehilangan 2 pemain mereka dan menjadi pundi-pundi poin. Oh, wow, belum kelihatan. Tapi kayaknya udah ke spot deh. Itu Alien Tempur sudah melihat ke angle yang tepat banget dan lagi. udah ketahuan posisinya. Di push di sini kita lihat Renalre dengan mobilnya akan membuat forting. Rose di sini masih belum membuka badan. Kayaknya ini mobil akan memaksa Rose untuk keluar dari pohon. Kita lihat di sini Renalre harus berhati-hati. Bisa saja dia yang termakan jebakan Roses di sini dan mulai di spray down. Roses masih bertahan dari dalam smoke. Kita lihat smoke itu mendelay kill dari Aerowolf. Oh ini repot banget, udah pasti bakal di-secure. Aura hanya bisa bertahan dengan last man standing dia doang kayaknya. Ini Roses sudah mati banget sih dan Renalre kayaknya masih galak banget di sini di gaspol aja. Langsung ke belakang Roses ini coba spray down through the smoke, masih belum connect granatnya. Somehow Roses masih bisa bertahan hidup hanya di dalam smoke dan juga di balik pohon. Dan wah gila bro! Mobil langsung tiba-tiba datang dan langsung menyelesaikan nyawa dari seorang Roses. Lu kaget, gua kaget dan kemungkinan besar pemain Aura juga kaget. Gua nggak ada ekspektasi kalau pohonnya bakal ditabrak sama satu UAS tadi. Gua kira hanya itu, gue tahu banget rencananya mereka. Mereka gimana caranya biar bisa ngebuka posisinya Rose. Jadi 1 orang yang ada di bukit belakang tadi bisa nge-pick. Tapi ternyata lama tabrakannya. Tiba-tiba ya, masalahnya mobilnya keluar dari kamera atau brut, wih kok ada mobil. Udah kayak habis nge-spawn 1 mobil gitu kan. Dar langsung keluar tabrak. Last man standing sudah terdeteksi. Ini bakal menjadi Raspuskah ke arah tim Aura? Iya, tersisa. Alien Tempur nih udah mulai masuk. 2 orang setup dan FPP mode yang digunakan Aura menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Habis chicken dinner terbitlah Tusun ya. Sayang sekali. Masih Jinx masih berlaku ternyata. Jinx berlaku. Jinx masih berlaku. 2 kali berturut-turut kayak gitu loh. Iya, hari ini 2 kali. Kalau kemarin RRQ 2 kali ya. Terus AE juga 2 kali. Tapi chicken dinner berturut-turut. Iya, chicken dinner berturut-turut. Tapi habis itu Tusun juga. Iya, memang curse-nya masih berlanjut dan kita lihat di sini Naura bertetangga dengan XCN. 1 pemain sudah terkenok yaitu XQRed di sini.
Ya, ini balik lagi ke tengah dari pulau Irangel-nya. Pochinki Executed bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Joyce masih mengamati dari dalam rumah. Menuju angle-nya ke arah gereja. 4 setup, 1-2-1 yang dilakukan oleh The Pillars yang berada di sekitar gereja. Ya, dan ini bakal three-way showdown. Si Kenju udah tertahan banget di sini, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia bakal ke knockdown. The Pillars hanya memantau dari kejauhan, akan mencoba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di sini. Spray down, hanya mampu nge-tag sampai ke seperempat HP, tidak akan mampu di finish, tapi itu cukup bagi Nara untuk mengetahui posisi mereka di sini. Ya, itu kalau dia punya scope yang lebih panjang, gua rasa ceritanya bakal berbeda lagi. Karena dia hanya punya satu tembok kecil, satu pick ternyata. Kepalanya hilang pas mau masuk ke dalam rumah. Iya. Nice pick by the way, dan langsung dieksekusi tadi. Joyce pulang ke arah lobby, tembakan dari Audrey di balik broken wall. Angle sudah pas menuju ke arah gereja, tapi mereka tidak boleh terlalu lama. Betul. Karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Ini bukan apa ya, bukan tempat dan timing war yang cakep. Iya, ini mereka harus rotate sekarang sih, karena kalau misalkan mereka rotate lebih lambat lagi, itu begalnya makin numpuk, dan Betul. kompon yang bisa diisi di Sosnovka Military Base nggak sebanyak itu. Betul, dan tadi kalau nggak salah Bigetron juga sudah mulai meninggalkan Novo. Mereka mengambil di bagian jembatan sebelah kiri perbukitan yang tadi ditempatin sama Aerowolf untuk melakukan engage ke arah tim Aura. Ya, ini kita lihat di depan mereka ada victim persis, dan compound tanpa pintu di sini dijaga Bahaya oleh ya, nggak ada Bigetron. pintunya ya. Bahaya Karena banget. dari luar bisa ngelihat view-nya dengan jelas banget. Betul. Untungnya ini titik cukup tinggi, dan di sini XCN nampaknya akan mencuri kill dari Nara. Semua tim di Pochinki akan menelan blue zone di sini. Jadi mereka harus melakukan rotasi dengan cepat. Itu menurut gue perang yang harusnya nggak dilakuin. Iya, kalau kalau gue gua jadi mereka, mending gue ambil kendaraan cabut. Ya udahlah, biar sama-sama enak gitu loh. Gak usah perang di sini dulu, perangnya di dalam circle aja nanti. Iya, ini investasi waktu yang lama banget, dan nampaknya The Pillar sadar akan hal tersebut. Mereka akan melakukan rotasi. Ada 2 mobil yang akan mereka gunakan. Nih bingung nih mau nebeng yang mana nih. Oke, satu aja, 2. Oke, naik turun, naik turun. Oke. Gantian supir. Wah, begal gaming coy. Ini Ah, jembatan sebelah kanan. Berdarah banget jembatan sebelah kanan arah Novo. Satu paha terlihat. Emang dasar, nggak bisa ngelihat paha dikit ya. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Ya, dan Siren bakal nahan jembatan ini. Satu-satunya point of entry masuk ke Sosnovka Military Base akan menjadi milik Siren di sisi kanan, sementara di Lu sisi ngerasa kiri. heran gak sih? Kenapa? Yang numpuk itu begalnya di jembatan sebelah kanan. Bukan jembatan sebelah kiri yang notabene play zone dan safe zone-nya tadi ke arah sana. Oh my god. Oke, menuju bagian pinggir tebing. Victim sebenarnya kalau bisa dibilang yang agak enak ya. Ini victim kalau mau, mereka bisa rotasi sekarang dan ngambil tebing. Karena Betul. at least mereka cuma perlu menjaga satu angle, setidaknya mereka nggak perlu mikirin backstep mereka. Dan di sini Siren masih menahan jembatan bagian kanan. Dan nampaknya mereka akan melakukan rotasi, dan ada satu tim, yaitu Boom Esports nampaknya akan masuk sebagai Kopaska di sini, datang dari arah laut. Yap. Ini sebenarnya udah sering dilakuin, tapi yang gue sering lihat adalah mapnya di Sunhawk, bukan di Erangel. Oke, spray lagi, Begal Gaming dan Zo yang berusaha masuk dari GD, tertahan dengan adanya 3 pemain, bahkan 4 pemain dari Siren. Tapi 1 pemain dari Siren sudah mulai melakukan perpindahan juga, rotasi, membuka jalan untuk Siren masuk ke area safe zone berikutnya. Iya, dia akan menjadi scoutnya di sini, seorang barrier akan masuk ke dalam circle. Sementara kita lihat dari jembatan kanan masih ada 2 tim pas yang harus masuk. Jadi Siren, kalau mereka mau nahan, zonanya sakit tapi sangat menggiurkan. Ya, antara lo pengen ngumpulin point kill atau tidak, flag bakal ditembak dari sebelah kiri langsung, gaspol menuju ke arah jembatan. Dan menutup angle shoot sedikit demi sedikit. Tapi ini mereka harus bergerak masuk cuy. Bersamaan juga dengan tim RRQ Ryu yang masih terjebak di arah Blue Zone. Ini Blue Zone yang ketiga, di PS udah bukan kaleng-kaleng lagi. Iya, ini udah mulai cepat, dan Siren memutuskan untuk oke, kita lepas aja jembatannya, kita masuk ke SMB, kita akan main defensif sekarang. Karena mereka sedikit telat sih masuk ke dalam lingkarannya, tapi masih ada tim yang lebih telat lagi, jadi kemungkinan besar mereka masih bisa dapat makan. Oke, tapi ya tergantung prinsip timnya, lu pengen cari WWCD-nya atau lu pengen cari dari point kill. Iya. Itu setiap tim punya keinginannya masing-masing. Punya Dan- targetnya masing-masing. Betul, dan Morph juga tadi menurut gua agak sedikit YOLO dengan mereka ngambil daerah Gergopol container terus mereka balik lagi. Tapi untungnya looting time mereka di Gergopol tidak terlalu lama. Jadi mereka nggak kena begal di jembatan sebelah kiri. Betul, mereka disiplin banget sih, dan kita lihat nampaknya baku tembak mulai terjadi. Morph di sini nampaknya akan dikontes dari arah The Pillars, dan The Pillars cukup jauh sehingga kayaknya Morph entah mereka mau nabrak sekarang atau mereka akan melakukan repositioning. Dan kita lihat di sisi lain BTR berhasil mendapatkan 1 knock.
Dan sementara No Mercy akan dipulangkan langsung ke arah lobby dari Bigetron. Di sini Jexi tidak akan mampu berbuat apapun. Sementara Bigetron jarak yang sangat jauh. Jexi terjebak di balik mobilnya, dia nggak bisa kemana-mana. Yap, kecuali dia smoke dulu terus dijemput sama mobil yang lain. Tapi sepertinya dia masih berusaha untuk survive seorang diri. Dia kayaknya pengen lihat survival time dia berapa lama dengan posisi terpress kayak gini. Ini sulit banget sih buat Jexi, kecuali ada Bannya backup. cuy diincer udah. Iya, bannya juga udah dipecahin dan Siren berhasil mendapatkan GD flag di sini dan bahkan langsung dipulangkan. Genesis Dogma harus puas di posisi ke-15. Siren is on killing spree. Oke, 5 kill sudah dikumpulkan oleh Siren. Semakin membaik dan XCN pun langsung rata pulang ke arah lobby di posisi ke-14. Karena memang mereka harus try hard ria masuk dari blue zone ke play zone dengan notabene yang circle-nya itu udah ngeselin banget. Ya kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini pas Fokker ada di belakangnya Victim. Kalau misalkan Victim nggak worry sama belakang mereka, gue nggak tahu apakah di situ bisa naik atau enggak. Kalau misalkan bisa naik, Victim dalam posisi yang berbahaya. Tapi kita lihat ini Boom posisinya Kopaska banget sih. Mereka benar-benar akan mencoba bermain di pinggir tebing, mencoba masuk lewat pantai. Jadi memang Wah, gila. Banyu di sini dua tim datang ke compound yang sama secara bersama, namun Zuxi di sini sendirian. Backupnya agak sedikit lambat. Victim 4 lawan 2 dan backup dari Bigetron nampaknya sudah mulai merapat di sini. Kita lihat pemain-pemain dari Victim mulai berdatangan. Ada backup Zuxi di sini dalam rumah berhasil mendapatkan satu pemain tepat di depan dan masih belum dikonfirm kill. Ryzen mulai membuka, langsung mendapatkan satu kill lagi. Dua pemain tersisa dari Victim dan akan langsung dikonfirm kill. Satu pemain yaitu Chisun, satu-satunya pemain yang masih hidup dan akan langsung dieliminasi. Victim pulang ke lobby. Gila, bahkan Ryzen bermain dengan mode FPP tadi untuk melakukan close combat supaya lebih yahut. Satu mobil lagi bakal datang ke sana, bakal ditabrakan langsung menuju ke arah komponen tempat sama tim Bigetron. Mereka baru aja menang dan 2 orang langsung diamankan begitu saja dengan sangat cepat. Mobil bakal lewat lagi, mengganti lagi dengan mode FPP-nya. Bahampas berusaha untuk melarikan diri, mobil sudah mulai berasap dan negal shoot-nya tertutup. Hampir saja tadi mobil yang meledak dan kali ini 2 pemain yang sudah terlanjur basah masuk ke arah kompon Bigetron harus dipulangkan ke arah lobby. Bigetron lapar banget kayaknya. 2 tim datang, 2 tim langsung dihabisin saja. Untungnya Bahampas masih mampu lari dari konflik yang sangat-sangat berbahaya tadi. Dan poin plusnya adalah Bigetron tidak ngebuang armor mereka terlalu banyak ketika mereka fight dengan tim Victim. Di sisi lain, ada fight lagi yang terjadi kali ini dari tim Bonafide yang melihat pergerakan dari Red Rocket. Masih terpantau langsung keluar sedikit melakukan gironya ke sebelah kanan, tapi tidak mendapatkan satupun orang yang ada di dalam mobil. Gila, permainan panas banget. Ini karena zonanya yang unik sih menurut gue. Dan Aerowolf is on killing spree. Morph di sini, wow, ini titik tertinggi di Sosnovka Military Base selain di area antena ya menurut gue. Ini tinggi banget tebingnya. Zabrol punya vision yang sangat-sangat luas. Tapi yang jadi PR kalau dia kan nge-backupnya agak repot. Karena buat naik itu harus ngambil sisi bagian belakang. Betul. Sisi bagian belakang itu kelihatan banget dari pinggir tebing yang di sebelah bawah harusnya. Iya betul, dan kalau misalkan lingkarannya nggak ke arah mereka, mereka PR banget turunnya. Turunnya bakal PR banget, tapi bakal ada spray lagi. Kali ini dari Hitman masih berusaha untuk mendapatkan korban yang ada di depan mata dia persis. Rewind bakal menjemput terlebih dahulu dengan baginya berada di balik smoke dan langsung berpindah ke tempat yang lebih aman. Tapi kali ini jersey yang sudah dihilangkan berarti Bonafide hanya bisa hidup dengan 3 pemain kali ini. Oh, udah kelihatan nih. Ada kodok kali ini yang sudah mulai terpantau. Rensky melihat kodok yang sangat segar di bagian bawah. Waduh. Tembak Paeko. Masih ditahan, sabar tapi berpindah ke tempat yang lain terlebih dahulu karena Rensky masih menahan tembakannya dari atas tebing. Sudah mulai membidik dan 1 pemain pun langsung kelelep ke dalam air. Iya, itu udah Rensky udah tinggal mancing mania aja ya. Udah tinggal dapetin pemain-pemain dari atas tebing dan Ramones juga. Awas, dia yang mau jatuh, gue yang deg-degan loh ya. Kaki gue keringetan loh langsung. Dengkul gue langsung lemes, Pak. Aduh. Dan kita di sini Zabrol juga mulai ikut temannya memancing ya. Nelayan-nelayan mulai menebar jaring di pinggir tebing. Ini keluarkah dari bagiannya Morph. Tuh jauh banget pas. Ini malah enak buat Siren dan juga Bigetron. Hanya ada 3 tim yang berhasil masuk ke dalam circle. Ini prosesor otak Morph langsung 300% men. Karena jauh banget. Mereka harus mikir gimana ngelewatin padang kayak gitu. Dengan selamat dan tim-tim udah mulai masuk ke dalam circle. Dan itu open field. 500% nih prosesornya mikir. Open field banget. Kalau mereka punya mobil masih ada chance-nya untuk survive. Karena mereka bisa bikin forting defensifnya. 1 kodok lagi masih dipantau kali ini. Siapa yang bakal mendapatkan kodok terakhir? Langsung kelelep dan menjadi poin untuk Morph. Iya. 2 ikan berhasil ditangkap dan langsung rotasi. Nampaknya di sini Morph punya bagi, jadi nampaknya masih bisa dilakukan. Rensky di sini masih bisa selamat. Microboy
Dan nampaknya Luxi berhasil mendapatkan satu mobil lagi kalau misalkan mereka butuh melakukan forting. Tapi posisi mereka udah enak banget. Mereka punya compound, Yes. posisi mereka cukup tinggi dan mereka sangat banyak mobilnya. Dan kompon mereka yang jadi nilai plus adalah sedikit high ground dibandingkan yang ada di seberang sana di Betul. dekat-dekat tebing. Itu enak banget men. Sebenarnya dari Siren juga positioningnya enak. Tapi Morp yang sudah mulai melakukan rotasi tertangkap basah satu pemain. Belum ada open fire dari Ray 2000. Langsung mengeluarkan satu tembakan Kar 98-nya. Tapi di sebelah kiri mobil juga sudah mulai terdengar. Kali ini Ray bakal mengontrol bagian kirinya lower ground-nya. Melihat satu mobil yang sudah mulai terdengar. Mobilnya kok berhenti. Mungkin akan ada setup balasan dari tim Siren. Yes, Ray 2000 dia tahu di bawah ada Bigetron. Kalau dia terlalu ofensif, terlalu membuka badan, ada kemungkinan Bigetron bisa mendapatkan dirinya. Jadi dia menunggu terlebih dahulu kalau misalkan mau maju harus bersama-sama dan Bahampas di sisi lain berhasil mendapatkan satu pemain dari Red Rocket. Red Face langsung dikirim ke arah lobby dan ini Nekozu mencoba mendapatkan dari jauh Bahampas namun tidak ada yang connect tembakannya. Kita lihat 3 tim sudah berada di dalam circle. Morph perlahan tapi pasti menyatu dengan alam dan masuk ke dalam circle. Sementara Zabrol juga melakukan hal yang sama, tapi dari The Pillars, Siren, jangan terlalu fokus untuk yang ada di bagian depan. Backline mereka cukup renggang sekali. Karena kalau lo lihat dari angle-nya itu nggak ada yang lihat ke arah belakang dan The Pillar berhasil mendapatkan satu pemain. Ray langsung terjatuh begitu saja. Ini terlalu open di bagian belakang karena mereka nggak fokus ke belakang. Mereka hanya fokus ke bagian depan, ke arah Bigetron tadinya. Dan boom, finish di posisi ke-8. Setup smoke terlebih dahulu untuk menyelamatkan Ray yang sedang terkenok. Karena mereka sudah kehilangan satu pemain mereka, Sinon di awal-awal. Iya, di sini Ray 2000 nampaknya akan coba di-revive. Kita lihat The Pillars tidak ada follow up setelah mendapatkan satu kenoknya. Mereka masih menahan dari jauh dan ini dia follow up dari The Pillars. 2 pemain akan melakukan push ke arah Siren di sini. Satu pemain masih dibiarkan kenok, tidak akan di-revive. Smoke defensif sudah dilempar, granat dilempar, molotov bakaran akan mendelay push dari The Pillars dan defensif smoke dari Aura. Bagus sekali Ryzen di sisi lain berhasil mendapatkan satu dari Red Rocket dan mengeliminasi tim tersebut. Dan Bigetron berhasil mendapatkan 10 kill. The Pillars berhasil mendapatkan satu dari barrier. Granat mereka, red zone dibuat oleh The Pillars di sini untuk Siren. Oke, through the smoke kali ini Genta berusaha untuk memanfaatkan kesempatan. Tapi ada sisi lain yang tidak tercek dari arah Broken Shake-nya. Satu pick berhasil diamankan, masih berjuang seorang diri. 2 orang lainnya bakal muncul, satu ingin di finishing. Tapi kali ini akan sedikit berat. Ada yang memberikan distraction dari arah belakang. Step terdengar, fokus terbagi. Ini yang membuat Siren harus pulang ke arah lobby. Ya, dan The Pillars berhasil melakukan follow up yang sangat-sangat baik. Tidak terlalu agresif, namun maju di waktu yang sangat tepat. Dari sini NFT ada satu pemainnya itu Bahampas yang menyatu dengan alam. Nampaknya akan langsung dikeroyok di sini. 2 pemain langsung menggebuki satu pemain tersisa. Dan kita lihat 5 tim, 13 pemain. Dan zona sudah sangat-sangat kecil. Bigetron akan langsung masuk ke dalam zona dan nampaknya akan langsung menabrak The Pillars karena mereka harus keluar dari compound mereka. Betul, tapi PR buat Bigetron adalah masih ada 2 tim lain yang berada di seberang kiri dari spot yang mereka ambil. Ini menjadi keuntungan tentunya untuk tim The Pillars karena posisi mereka high ground-nya lebih enak dibandingkan tim-tim lain. Iya, ini Bigetron, Microboy ini posisinya agak ngeri banget sih. Dia nggak bisa dapetin informasi. Ini barbar gaming itu barbar gaming banget sih Ryzen posisinya. Dan Microboy juga sebenarnya sangat empuk ya buat The Pillars. Kita lihat di sini Flippy udah kelihatan. Bobs di sini mencoba connect dan akan justru dikenok sama Zabrol. Steal kill mungkin Flippy kebuka banget. Kalau pengen di steal kill sama The Pillars harusnya dia bisa. Tapi bleeding out begitu saja. Zabrol mendapatkan poin tentunya. Ryzen bakal bergerak. Ada free shot dari Bobs. Tapi tidak sampai meledakan mobil yang digunakan oleh tim Bigetron Red Aliens. Dan Bobs tahu kalau ada tim yang ingin melakukan distraction ke bagian kiri area defensif mereka. Ryzen langsung menggunakan fortingnya. Lihat 3 mobil yang dipakai untuk area defensif mereka. Tapi ini terlalu open dari bagian atas. Genta masih mengamati di bagian kanan dari The Pillars-nya. Tapi dari Kental sendiri juga sudah mulai tahu kalau ada Bahampas yang ada di sekitar mereka. Spray langsung Zabrol diamankan The Pillars. Bobs mendapatkan satu orang dari Morph. Dan kali ini nggak mungkin ada smoke tanpa ada yang lempar. Bakal dijagain sama Bobs. Ini Bigetron posisinya kejepit banget sih menurut gue pas. Kalau kita lihat ya, ini The Pillars. Kalau dia muka badan sedikit aja, sebenarnya mereka bisa ngeliat semua pemain Bigetron dan The Pillars di sini langsung saja. Dan Bigetron di sisi lain berhasil menekan pemain dari NFT satu persatu. Sementara Luxi akan masuk ke dalam smoke. Microboy di sini dalam posisi yang kebuka. Namun Bobs harus melakukan reload sehingga Microboy masih mampu selamat. Timing berhasil menyelamatkan Microboy. Yap, jangan sampai terganggu karena fokusnya hanya tinggal 2 tim kali ini. 7 orang yang tersisa, 4 lawan 3 unggul dari segi high ground. Bigetron sudah mulai terhimpit. Microboy berhasil diamankan. 2 pemain di arah yang sama kali ini masih bersembunyi di balik smoke. Bakal dipush 2 sisi kali ini oleh tim The Pillars. Kanan dan kiri semua terjebak. Luxi berada di arah sana. Ryzen langsung diamankan. Last man standing berada di bagian dalam. Kali ini siapa yang bakal mendapatkan chickennya? 1 orang terlihat dan langsung di-pick begitu saja. The Pillars mendapatkan winner chicken dinner untuk last round kita di
hari yang kedua untuk minggu yang kedua.